Brengsek kau, Christian. Claudia mondar-mandir tidak jelas di dalam kamarnya. Sebenarnya dia tahu akan ditugaskan ke Seoul, karena memang dirinya menangani proyek milik Giovan Group. Akan tetapi, gadis itu sama sekali tak mengira kalau akan secepat ini. Pun tadi di kantor saja dirinya baru saja memberikan ancaman pada Christian. Dan belum ada sama sekali respon dari pria menyebalkan itu. Hal yang membuat hati Claudia menjadi berat yaitu terletak pada kejadian di mana Christian memberikan hukuman untuknya. Christian Hastings telah melanggar batas yang seharusnya tak dia langgar. Sekarang semuanya semakin menjadi rumit dan tak menentu. Dia tak tahu harus bertindak seperti apa. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Claudia mengusap wajahnya. Raut wajah gadis itu dilanda kebingungan hebat. Claudia berusaha mengatur nafasnya, mencari solusi yang paling tepat. Selanjutnya tatapan teralih pada jam dinding waktu menunjukkan pukul 11 malam. Di jam seperti ini pasti kakaknya sudah tidur. Sedangkan Christian terkadang berada di ruang kerjanya sampai larut malam. Aku coba saja menemui pria itu, gumam Claudia pelan dengan sorot pandang lurus ke depan. Berikutnya gadis itu melangkah keluar dari kamarnya menuju ke ruang kerja Christian yang berada di lantai atas. Nona Claudia, sang pelayan menyapa Claudia yang baru saja keluar kamar. Apa kau melihat Christian? Claudia bertanya serius. Tuan Christian ada di ruang kerjanya, Nona, jawab sang pelayan sopan. Claudia mengangguk cepat, dugaannya ternyata benar. Tanpa lagi berkata, Claudia berjalan menaiki undakan tangga menuju ke ruang kerja Christian. Tampak sang pelayan hendak ingin bertanya sesuatu, tetapi karena gadis itu sudah berjalan cepat menaiki undakan tangga, maka sang pelayan mengurungkan niatnya dan meninggalkan tempat itu. Di depan ruang kerja Christian, raut wajah Claudia nampak begitu menahan rasa kesal. Semua perasaan yang dia rasakan amat campur aduk. Gadis itu tak bisa menahan diri sampai besok. Dia harus berbicara dengan Christian sekarang juga. Christian? Claudia membuka pintu ruang kerja Christian, tak sama sekali mengetuk pintu. Christian yang tengah berdiri melihat ke kaca besar sambil minum vodka, menatap dari pantulan kaca. Claudia masuk ke dalam ruang kerjanya. Sebelumnya Christian sudah menduga kalau pasti Claudia akan menemuinya secara pribadi. Kejadian makan malam tadi pasti membuat gadis itu terkejut. Apalagi Christian sama sekali tak berbicara dulu pada gadis itu tentang rencana keberangkatan ke Seoul. Christian! Claudia menghentakkan kakinya mendekat pada Christian. Christian berbalik menatap Claudia dengan tatapan penuh arti. Gadis itu menemuinya hanya memakai gaun tidur tipis. Bahkan Christian melihat jelas bahwa Claudia tak memakai bra. Benar-benar sengaja ingin menggodanya. Apa maksud semua ini, Christian? Sembur Claudia. Christian tersenyum samar. Jika kau ingin mengajukan protes padaku, lebih baik kau urungkan niatmu. Kau yang membuat Sound tertarik padamu, sampai Sound memilihmu mengurus proyeknya. Jadi, kau tidak mungkin tidak ikut ke Seoul. Claudia mengepalkan tangan dengan kuat. Aku tahu ini adalah tanggung jawabku, tapi apa kau lupa tentang apa yang aku katakan tadi pagi di kantor, Christian? Christian mendekat refleks. Claudia melangkah mundur dikala Christian mendekat ke arahnya. Sayangnya punggung gadis itu sudah membentur ke dinding. Sedangkan Christian kini malah mengungkung tubuh Claudia, membuat gadis itu tak bisa berkutik sedikit pun. Christian, menyingkirlah. Apa yang kau lakukan? Claudia mendorong tubuh Christian sekuat tenaga, tapi berujung sia-sia karena Christian semakin mengungkung tubuhnya. Kenapa kau begitu takut ke Seoul, Claudia? Bisik Christian di telinga Claudia. Claudia gelagapan panik. Aku tidak takut. Aku hanya apa? Christian membawa tangannya mengusap payudara gadis itu. Puncak payudaranya sudah berdiri tegak, membuatnya tak tahan. Kau datang ke sini memakai gaun tidur dan tak memakai bra. Kau benar-benar ingin menggodaku, gadis kecil. Lanjutnya berbisik serak. Claudia menggigit bibir bawahnya menahan desahan dikala Christian mengusap puncak payudaranya menggunakan jemarinya. Christian, singkirkan tanganmu. Alih-alih menyingkirkan, malah Christian menundukkan kepalanya menggigit puncak payudara Claudia dari balik gaun tidur gadis itu. Kalau aku berbuat seperti ini, kau harus menyalahkan dirimu. Kau menggoda aku, Claudia. Claudia meringit bercampur mendesah. Brengsek kau, Christian. Christian mensejajarkan wajahnya ke wajah Claudia. Aku tahu, sebelum aku menidurimu, aku memang sudah brengsek. Christian meremas kuat kedua payudara Claudia, hingga membuat Claudia meringis kesakitan. Aku kalah. Ancamanmu berhasil membuatku merubah keputusanku. Christian mengecup leher Claudia. Jangan lagi menggodaku.
Kau akan tahu akibatnya jika menggodaku. Christian menjauh lalu melangkah pergi meninggalkan Claudia yang kini menangis. Bajingan kau Christian, isak Claudia sesegukan. Sepanjang malam Claudia menangis, tangis yang terdengar begitu pilu dan menyedihkan. Claudia benci dan marah, bukan karena Christian menyentuhnya, tapi Claudia benci dan marah pada dirinya yang lemah dan tak bisa berbuat apa-apa. Dalam hal ini, Claudia tahu bahwa dirinya bukan hanya melukai kakaknya, tapi juga melukai kedua orang tuanya. Claudia tak pernah mengira kalau akan berada di titik seperti sekarang ini. Mati saja kau Christian, seru Claudia seraya memukuli bantal besar yang tengah dipeluknya itu. Andai saja Christian adalah pria asing atau murni hanya bosnya, maka semua tak akan rumit. Suara dering ponsel berbunyi. Claudia menyeka air matanya dan mengambil ponselnya menatap ke layar tertera nama Hansen di sana. Claudia terdiam sebentar. Gadis itu ingin tak menjawab telepon, tapi hatinya ingin mendapatkan jawaban dari segala pertanyaan yang muncul di benaknya. Akhirnya, Claudia memutuskan untuk menjawab panggilan telepon itu. "Halo Hansen," jawab Claudia kala panggilan terhubung. "Claudia, aku mendapatkan telepon dari Tuan Aidy. Dia bilang padaku kalau Christian memintaku bekerja lagi di Hastings Group." "Thanks Claudia, aku yakin ini berkatmu. Sekali lagi terima kasih," ujar Hansen begitu senang dari seberang sana. Claudia terdiam mendengar apa yang Hansen katakan. Rupanya Christian takut pada ancamannya. Itu menandakan Christian tak ingin dia pergi dari Hastings Group. Apa yang harus Claudia lakukan? Apa dirinya harus bahagia? Atau malah harus merasa hancur dan sedih? "Claudia, apa kau mendengarku?" "Ah, iya Hansen, aku mendengarmu. Aku senang sekali kau kembali bekerja di Hastings Group." "Ini semua berkatmu Claudia. Terima kasih banyak, Hansen. Aku hanya melakukan hal benar. Kau berhak bahagia." "Claudia, kau sangat baik. Pria yang mendapatkanmu pasti sangat beruntung." Panggilan tertutup. Claudia meletakkan ponselnya ke tempat semula. Tampak raut wajah Claudia muram. Claudia berharap Tuhan segera mencabut nyawanya. Dia merasa lelah dengan semua ini. Claudia membaringkan tubuhnya di ranjang dan menamkan wajahnya di bantal-bantal untuk diranjangnya. Dengan wajah yang begitu muram, perasaan yang dirasakannya begitu kacau. Dia tak mengerti apa yang sebenarnya diinginkan kakak iparnya itu.